Hai, Shalom Sahabat Pijar TV, apa kabar? Dan selamat datang di Pijar News bersama saya, Ivan Kabur. Ada sebuah kisah yang datang dari Ibu Ani. Ibu Ani adalah salah seorang pemirsa setia Pijar TV. Dan pada tahun 2021, Ibu Ani menghubungi Pijar TV melalui WhatsApp dengan permohonan doa untuk dikuatkan karena suaminya telah berpulang ke rumah Bapak akibat virus corona. Dan di saat yang sama, Ibu Ani pun sedang menjalani isolasi mandiri. Beberapa hari kemudian, kakak ipar dari Ibu Ani juga dipanggil Tuhan akibat virus ini. Ibu Ani bercerita kepada tim Respon Pijar TV mengenai rasa kecewanya. Karena di saat dia menyerahkan hidupnya untuk menempuh pendidikan di sekolah Alkitab, namun Tuhan memanggil pulang suaminya. Dia menyesali kondisi yang sudah terjadi saat itu. Katanya, seharusnya saya bisa usahakan apapun untuk membantu suami saya saat sebelum parah. Seharusnya waktu isoman saya tidak fokus dengan sakit saya saja. Saya merasa sangat bersalah. Saya bukan istri yang baik. Di tengah perasaan bersalah dan penyesalannya, dia juga mempertanyakan keputusan Tuhan. Kenapa Tuhan tidak sembuhkan suami saya? Beberapa kali saya baca Alkitab dari Matius 1-11. Dikatakan Tuhan sanggup menyembuhkan karena belas kasihannya. Tapi apakah saya tidak mendapatkan belas kasihannya itu? Dalam percakapan yang cukup panjang dengan tim Respon Pijar TV, kami berusaha memberikan kata-kata penguatan dan menunjukkan rasa simpati atas duka cita yang Ibu Ani alami. Dan terus mengingatkan bahwa dalam kondisi yang sesulit ini, kasih Tuhan tetap menyertainya. Ibu Ani tetap meminta dukungan doa dari tim Pijar TV, khususnya pasca ditinggal oleh sang suami. Karena dia merasa bingung untuk melangkah. Dan beberapa kerabatnya bahkan menyarankannya untuk berhenti sekolah Alkitab dan mulai fokus merawat anaknya. Dia minta didoakan supaya bisa membuat keputusan yang terbaik. Namun, setelah tidak berkomunikasi selama lebih dari 1 bulan, Ibu Ani kembali menghubungi Pijar TV dan memohon dukungan doanya kembali. Tanpa disangka sebelumnya, Ibu Ani menemukan bukti di dalam ponsel suaminya bahwa suaminya selama ini melakukan perselingkuhan dengan rekan bisnisnya. Hati saya sedih, kecewa, dan bercampur aduk dengan perasaan yang lain. Saya sayang dia, tapi sebagai istri saya menyesal karena saya tidak bisa membimbing dia saat sehat ataupun saat kritis. Dan saya sangat hancur karena menerima kenyataan ini di saat dia sudah tidak ada. Dengan melalui banyak pertimbangan, Ibu Ani bercerita kepada Pijar TV bahwa dalam beberapa hari ia akhirnya memutuskan untuk mengajak bertemu wanita yang berselingkuh dengan suaminya. Dia bertanya kepada Pijar TV, saya harus bersikap bagaimana? Tolong bantu saya dalam doa. Sungguh badan saya gemeteran, perasaan saya campur aduk. Tim Respon Pijar TV mengarahkan Ibu Ani untuk melepaskan pengampunan kepada almarhum suami dan wanita yang berselingkuh dengan suaminya. Tim Respon mengingatkan untuk tidak menyimpan perasaan sakit hati dan mendoakan agar kekuatan dari Tuhan yang memampukannya untuk bertemu dengan wanita yang berselingkuh dengan almarhum suaminya. Masih larut dengan kekecewaan, Ibu Ani mempertanyakan mengapa Tuhan justru mengizinkan perselingkuhan suaminya ini terjadi di saat Ibu Ani sedang tinggal di asrama dalam menjalani proses sekolah Alkitab. Dalam hal ini, tim Respon Pijar TV terus memberikan penguatan kepada Ibu Ani bahwa sekalipun ada banyak hal yang saat ini belum bisa dipahami, janji Tuhan bahwa rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sekitar 1 bulan kemudian, Ibu Ani kembali menghubungi tim Respon Pijar TV dan memberi kabar bahwa dia baru saja bertemu dengan wanita yang berselingkuh dengan almarhum suaminya. Dan Ibu Ani bercerita, sebelum bertemu rasanya saya ingin meledak. Saya yakin saya tidak mampu kalau
bukan karena Tuhan. Begitu ketemu, saya bisa tenang dan saya memaafkannya. Bahkan saya sanggup untuk memeluk dia sambil saya bilang, saya maafin dia. Saya tidak tahu kenapa saya bisa sesantai itu setelah mendengar pengakuan dia. Bahkan HP suami saya serahkan untuk dia hapus sendiri file foto di dalamnya. Terima kasih atas doanya. Pijar TV selalu dukung saya dalam doa. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saudara, kita tahu sebagaimana Tuhan mampu memulihkan hati Ibu Ani yang hancur dan penuh dengan kekecewaan. Tuhan juga mampu memulihkan kehidupan kita semua. Sahabat Pijar TV, kesaksian Ibu Ani adalah salah satu dari begitu banyak cerita dan kesaksian yang kami terima setiap harinya melalui Respon Center Pijar TV. Di dalam setiap program yang kami siarkan, Pijar TV ingin membangun hubungan melalui tindak lanjut pribadi kepada setiap pemirsa. Itulah sebabnya, saat kami melakukan siaran, kami menindaklanjuti semua orang yang menghubungi kami melalui pusat respon kami dengan misi berfokus pada pertumbuhan spiritual semua orang yang mencari jawaban dengan menghubungi kami. Saudara, kami sungguh bersyukur bisa dipercaya untuk melayani jiwa-jiwa yang membutuhkan kasih dan pengharapan seperti Ibu Ani. Sungguh, donasi yang saudara berikan selama ini sangat membantu kami melayani dan mendoakan setiap respon yang kami terima. Bahkan sungguh membantu kami terus memproduksi program-program yang sesuai dengan kebutuhan spiritual para pemirsa dan memuridkan setiap orang untuk bukan hanya mengenal Kristus, namun menjadi dewasa di dalam Kristus. Saudara, berikut ini adalah daftar donatur yang sudah berdonasi bagi Pijar TV sepanjang bulan Mei dan Juni 2024 yang telah membantu kami menyiarkan kabar kasih Kristus ke seluruh pelosok Indonesia. Dan bagi saudara yang terpanggil dan ingin mendukung pelayanan Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi saudara ke nomor rekening yang tertera di layar. Sungguh, seberapapun donasi saudara sangat memberkati setiap jiwa yang kami layani. Selama bulan Juni 2024, kami melakukan lebih dari 750.000 percakapan dengan pemirsa Pijar TV. Dan program yang paling banyak menerima respon adalah program Buka Mata. Ini yang notulennya baru ditemukan di Mangkunegaran. Jadi ini pernah hilang notulen percakapan-percakapan stenografis yang kemudian dibukukan pada sidang-sidang BPUPKI sampai kemudian nanti panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. When the music fades. Pada akhirnya semua yang kita lakukan itu menjadi contoh. Kita nggak bisa cuman acting aja, tapi kehidupan kita sehari-hari harus jadi contoh. Ya, dan percayalah generasi zaman sekarang, anak-anak zaman sekarang itu lebih kritis dan mereka ingin lebih lihat contoh. Dan Jesus is the answer. Dalam keseluruhan naratif Alkitab kita melihat bahwa Yesus bukan hanya datang sebagai pribadi ilahi, tetapi juga sebagai manusia yang sempurna, yang menunjukkan kepada kita bagaimana mestinya hidup dalam hubungan dengan Allah. Terima kasih untuk saudara yang sudah merespon dari berbagai wilayah di Indonesia. Di bulan Juni lalu, kami mendapatkan respon tertinggi dari area Sulawesi, diikuti oleh Jawa, Sumatera, Papua, Bali, NTT, Maluku, Kalimantan, dan sebagian dari mancanegara. Kami juga bersyukur bahwa sebagian besar saudara yang merespon pada konten-konten kami bukan hanya berasal dari Indonesia, namun juga dari Malaysia, Timor Leste, Singapura, dan Amerika Serikat. Kami pun sungguh diberkati saat saudara meresponi program-program yang kami siarkan. Dan sangat menanti-nantikan untuk bisa berinteraksi dan berdoa bagi saudara. Setelah tahun 2023 lalu, kami bekerja sama dengan YGP Films sebagai perwakilan dari Sony Indonesia dan juga Light Plus dan Yayasan Kabes dalam pembuatan film Suatu Hari Nanti yang kami rilis persis tahun lalu di momen Paskah. Dan tahun ini saudara, kami bersyukur bahwa Pijar TV kembali diberikan kesempatan untuk membuat sebuah film yang merupakan sebuah kisah nyata perjalanan pendeta Samuel Hatu, salah satu misionaris Indonesia pertama yang dalam menjalani panggilannya diutus untuk keluar Indonesia untuk melayani suku dan bangsa asing. Pendeta Samuel Hatu adalah seorang misionaris dari Maluku
yang sejak tahun 1970 melayani di Brazil selama puluhan tahun. Terima kasih saudara. Donasi saudara sampai sejauh ini sudah mampukan kami melakukan survei lokasi syuting dan casting pemeran pada awal Juli lalu ke berbagai lokasi di Jawa Tengah. Film ini direncanakan untuk mulai produksi pada bulan September 2024. Dan selain dirilis sebagai film, juga akan dikemas menjadi modul pengajaran misiologi yang akan disediakan oleh Pijar TV bagi gereja dan komunitas yang bekerja sama dengan kami. Kami berharap saudara, film ini bisa menjadi call to action bagi kita semua, terutama generasi muda, untuk menganggap penting dan melakukan pengabaran Injil kepada sesama yang belum mengenal kasih Kristus, dan bahkan menjadikan Injil menjadi bagian dari gaya hidup kita sehari-hari. Untuk itu, bagi saudara yang rindu mengambil bagian dalam pembuatan film ini, kami mengajak saudara untuk mendukung dalam dana ke nomor rekening yang tertera di layar dengan keterangan film 2024. Sungguh saudara, seberapapun dukungan dan donasi saudara akan sungguh memberkati produksi film ini. Saudara-saudara, Pijar News ini ada sebagai update informasi dari kami semua mengenai perkembangan Pijar TV. Dan bahwa kemitraan saudara sudah menjadi berkat yang begitu besar bagi kami. Dukungan doa dan dana saudara yang mendorong dan mampukan kami menyiarkan kabar baik Kristus hingga ke pelosok daerah Indonesia dan memperlengkapi banyak orang dengan pemahaman yang benar tentang Tuhan. Saudara bisa saksikan Pijar TV melalui layanan Pay TV Transvision dengan berlangganan paket-paket apapun dari siaran Transvision. Bagi saudara yang sudah memiliki set-top box Transvision, saudara bisa mengakses channel 778 dan langsung menyaksikan siaran Pijar TV selama 24 jam. Bagi saudara yang belum berlangganan Transvision, saudara bisa menyaksikan siaran live streaming Pijar TV di website Pijar TV di www.pijar.tv atau menyaksikan rangkaian program-program terbaik Pijar TV di YouTube channel Pijar TV. Kami juga aktif dalam social media platform. Saudara bisa follow Facebook, Instagram, dan TikTok Pijar TV sekarang juga dan mendapatkan banyak informasi, konten-konten menarik yang disiarkan di Pijar TV, dan juga saudara bisa mendapatkan promo-promo giveaway merchandise Pijar TV. Jika saudara memberikan feedback atau respon kepada kami berupa pertanyaan, permohonan doa, dan kesaksian. Pijar TV ingin pemberitaan firman Tuhan bisa hadir selama 24 jam di tengah setiap keluarga dan komunitas. Dan dengan kerinduan ini saudara, Pijar TV terus membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga yang menyediakan konten studi Alkitab yang lengkap dan menyeluruh seperti Biblika. Apa sih kemunduran dan rasa sakit yang sudah kita alami, yang ternyata tuh ngefek banget sama kita? Gak perlu deh 5 tahun yang lalu. Through the Bible. Banyak istri yang menggunakan ayat ini sebagai alasan untuk bercerai dari suami mereka yang tidak percaya. Dengan orang-orang tak percaya, tetapi saya menemukan sekarang bahwa suami saya bukan orang percaya. Saya tertipu. Bible Everyday. Ibraninya, bukan karena wilayah tersebut banyak dihuni oleh orang-orang non-Yahudi, melainkan karena wilayah tersebut dikelilingi oleh wilayah yang adalah non-Yahudi. Dan masih banyak lagi. Salah satu konten yang kami hadirkan dalam kerjasama kami dengan lembaga-lembaga tersebut adalah Semua Kitab Suci. Semua Kitab Suci menghadirkan 1423 episode program pengajaran Alkitab secara lengkap dari Kejadian hingga Wahyu yang ditayangkan setiap hari di Pijar TV dengan jadwal yang tertera di layar. Scott menjawab bahwa tidak ada kitab yang layak disebut sebagai sang kitab kecuali satu, Benar. yang adalah Alkitab. Tidak ada buku di muka bumi ini yang bisa disebut sebagai sang kitab, Benar. kecuali Alkitab. Benar. Itu kitabnya Allah. Benar. Kita bertemu dengan Allah secara langsung melaluinya. Jelas. Kita mempunyai Alkitab. Kami mengundang saudara untuk menyaksikan program Semua Kitab Suci secara rutin agar saudara bisa mempelajari Alkitab sesuai dengan konteksnya. Dan secara interaktif berdiskusi dengan kami melalui kontak center WhatsApp kami selama program ini tayang di Pijar TV. Bahkan, bagi saudara yang sungguh ingin berinteraksi dan mendiskusikan langsung pertanyaan-pertanyaan tersebut tentang firman Tuhan, Semua Kitab Suci bekerja sama dengan Bible Everyday
membuat sebuah pemuritan online secara gratis melalui Zoom, di mana kami akan membahas secara detail konten kitab demi kitab di Alkitab berdasarkan pembahasan program Semua Kitab Suci. Pemuritan online Semua Kitab Suci dan Bible Everyday ini diadakan 2 minggu sekali dengan jadwal-jadwal sebagai berikut. Kami mengundang saudara segera mendaftarkan diri ke nomor kontak yang tertera di layar untuk segera mengikuti serunya pembahasan-pembahasan dalam pemuritan online ini. Nah, selain dengan Through the Bible, Pijar TV juga bekerja sama dengan Messenger International dalam menayangkan program-program John Bevere, seorang penginjil, penulis buku-buku rohani, dan bersama istrinya, Lisa Bevere. Ia membangun program pemuritan global melalui aplikasi X Messenger yang bisa saudara download dalam bahasa Indonesia. Di sepanjang bulan Agustus ini kami menayangkan program dengan tema Allah, di manakah engkau? Dan cerita pernikahan dari buku yang ditulisnya. Mari saksikan program ini dengan jadwal tayang yang tertera sebagai berikut. Saya percaya, sama seperti yang terjadi dengan saya, hidup saya terpengaruh selamanya. Lebih dari semua buku yang pernah saya tulis, buku ini telah mempengaruhi hidup saya. Nah, mengapa penting membicarakan hal yang abadi? Saya akan beritahu Anda sekarang juga. Alkitab mengatakan bahwa hukuman dan upah yang kekal adalah ajaran dasar Yesus Kristus. Kami mengajak saudara untuk mendapatkan giveaway buku John Bevere secara gratis dengan mengirimkan testimoni atau permohonan doa atau pertanyaan saudara ke nomor telepon dan WhatsApp yang tertera di layar. 100 responden yang terpilih akan kami kirimkan buku ini ke rumah saudara. Yuk, segera kirimkan. Kami menantikan saudara untuk menghubungi kami. Saudara, kami bersyukur sekali bahwa doa, kemitraan, dan dukungan dana saudara telah mendukung setiap kegiatan pelayanan Pijar TV hingga hari ini. Bagi saudara yang ingin terus mendukung pelayanan penyiaran Pijar TV ini, saudara bisa mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara sungguh memberkati pelayanan ini. Sampai jumpa di Pijar News berikutnya. Saya Ivan Kabul dan salam terang bagi Indonesia. Tuhan Yesus memberkati.